Ya, selamat siang sahabat, kembali lagi Anda simak Jatim News Today edisi 18 Desember 2021 bersama saya Nabila Kansa. Radio host akan menyampaikan seragam informasi seputar Jawa Timur dan seperti biasanya beragam informasi baru akan kami hadirkan juga live di Suara Madiun, Suara Gresik, Persada Kabupaten Blitar, Pradaya Suara Tuban, Mardika Kabupaten Bondowoso, Ralita Pamekasan, dan RGR Tulungagung. Sebagai informasi pertama, kami simak langsung dari Semeru, sahabat. Aktivitas masih tinggi, PVMBG naikkan status Gunung Semeru menjadi siaga level 3. Berikut laporan khusus dari redaksi Jatim Radio Network. Badan Geologi Kementerian ESDM menaikkan status Gunung Semeru dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3 mulai tanggal 16 Desember 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi dan telah terjadi peningkatan jarak luncur awan panas guguran serta aliran lava. Badan Geologi ESDM menjelaskan, pada Kamis 16 Desember 2021 terjadi luncuran awan panas pukul 9.01 waktu Indonesia Barat sejauh 4,5 km dari puncak. Kejadian awan panas guguran tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi 912 detik. Luncuran awan panas kembali terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi 395 detik. Namun, luncuran awan panas ini tak teramati secara visual karena Gunung Semeru tertutup kabut. Selanjutnya, pada pukul 15.42 waktu Indonesia Barat, luncuran awan panas muncul sejauh 4,5 km dari puncak dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 400 detik. Selain itu, kegempaan muncul yang didominasi oleh gempa letusan, hembusan, dan guguran. Bahkan gempa guguran meningkat pada 3 hari terakhir sebanyak 15-73 kejadian per hari dari rata-rata 8 kejadian per hari sejak 1 Desember 2021. Dengan adanya kenaikan level ini, terdapat sejumlah imbauan untuk wisatawan, masyarakat, maupun pengunjung. Pertama, mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kedua, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai karena potensi perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Ketiga, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Keempat, mewaspadai potensi awan panas guguran atau APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Potensi bahaya itu terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Selain itu, masyarakat juga harus mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Kelima, masyarakat diimbau tidak terpancing oleh berita yang tidak bertanggung jawab terkait aktivitas Gunung Semeru. Yang terakhir, mengikuti arahan instansi yang berwenang, yakni Badan Geologi yang akan terus berkoordinasi dengan BNPB dan KL, Pemda, dan instansi terkait lainnya. Ya, terima kasih dari rekan redaksi Jatim Radio Network. Berikut kami update kembali, sahabat. Mulai Kamis kemarin, operasi SAR pencarian korban awan panas Semeru dihentikan. Berikut laporan dari Hanif Nasrullah, kantor berita Antara. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Surabaya menyatakan
Pencarian korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah dihentikan sejak Kamis sore 16 Desember. Berdasarkan laporan masyarakat, hingga proses pencarian dihentikan, sebanyak 36 orang korban masih belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Surabaya, Hari Adi Purnomo, melalui keterangan tertulis yang diterima tadi malam 17 Desember mengungkapkan aspek efektivitas menjadi pertimbangan dihentikannya operasi SAR, mengingat kemungkinan ditemukan korban dalam kondisi hidup sangat kecil. Terlebih, saat ini Gunung Semeru per tanggal 16 Desember lalu dinyatakan berstatus siaga level 3. Tercatat, operasi SAR berlangsung selama 13 hari. Sejak bencana awan panas guguran Gunung Semeru terjadi pada 4 Desember lalu, jumlah korban luka ringan terdata sebanyak 82 orang, luka berat 18 orang, meninggal dunia di rumah sakit 9 orang, serta tertimbun guguran awan panas sebanyak 48 orang. Selain itu, tim SAR gabungan selama proses evakuasi juga menemukan sebanyak 5 paket body part atau organ tubuh manusia. 853, 353 telah dilaksanakan pemeriksaan dari 45 kantong yang teridentifikasi adalah 28 jenazah dan 1 body part. Sedangkan yang belum teridentifikasi masih dilaksanakan proses identifikasi oleh tim DVI dengan Bidokes Polda Jatim. Ini tinggal 8 jenazah dan 8 body part. Kita berharap beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan minggu depan, sudah mulai ada titik terang bagi identitas jenazah yang belum teridentifikasi. Kendati operasi SAR telah dihentikan, tim DVI Polda Jatim memastikan akan terus merampungkan proses identifikasi terhadap sejumlah jenazah yang telah terevakuasi. Untuk itu, warga yang merasa kehilangan keluarganya diimbau segera melapor ke Posko Antemortem dan Postmortem Polda Jatim di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih dari rekan Hanif Nasrullah dari Kantor Berita Antara. Dari Semeru kita update ke Sidoarjo, sahabat. Pelajar SMA 4 Sidoarjo lakukan penggalangan bantuan untuk warga terdampak Semeru di Lumajang. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Penggalangan dana ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian siswa terhadap korban erupsi Gunung Semeru dengan menyisihkan uang saku mereka dan dibantu dengan sumbangan para orang tua, guru, dan alumni sekolah mereka. Tak kurang dari 48 juta rupiah lebih dana yang terkumpul dari donasi selama 1 minggu dan akan disalurkan bagi korban bencana Gunung Semeru lewat Satgas resmi pemerintah Kabupaten Lumajang. Bencana erupsi Gunung Semeru memicu keprihatinan banyak pihak, tak terkecuali bagi para pelajar. Seperti halnya para siswa-siswi SMA Negeri 4 Sidoarjo yang menggelar aksi penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Sambil membawa berbagai kebutuhan pokok dari rumah masing-masing dan diterima oleh perwakilan guru yang bertugas mengakomodir kebutuhan para korban erupsi Gunung Semeru, perwakilan siswa mendatangi satu persatu ruangan yang dijadikan posko bencana erupsi Semeru SMA Negeri 4 Sidoarjo. Terima kasih kepada wali murid, kepada Bapak Ibu guru, kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Sidoarjo yang sudah berperan ikut serta membantu korban erupsi Semeru, sehingga saat ini sudah terkumpul ada sembako, ada Al-Quran, ada perangkat sholat, kemudian makanan untuk anak-anak, juga mainan bagi anak-anak kecil, dan ini mudah-mudahan menjadi amal sedekah jariah. Pada hari ini bantuan tersebut diberangkatkan dari halaman SMA Negeri 4 Sidoarjo dengan memakai 1 truk dan dikawal oleh petugas TNI supaya bantuan ini aman dalam perjalanan menuju Lumajang. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun, sahabat. Vaksinasi COVID-19 terus dioptimalkan di Kota Madiun. Berikut laporan dari Amanda dan Rama Prana dari Suara Madiun. Layanan vaksinasi COVID-19 di Kota Madiun terus dioptimalkan dengan hadirnya gerai vaksinasi di Sumberwangi.
Layanan vaksinasi tersebut bisa dinikmati semua warga negara Indonesia atau WNI dan dibuka untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Gerai vaksinasi tersebut dibuka hanya pada sore hari, dimulai dari pukul 3 sampai 6 sore. Pun kuota yang diberikan hanya 200 vaksin setiap harinya. Dengan jenis vaksin yang tersedia adalah Sinovac dan AstraZeneca. Warga diharap membawa fotokopi KTP untuk dosis pertama dan menyesuaikan ketersediaan dengan jenis vaksin yang ada. Bagi mereka yang divaksinasi dosis kedua, membawa kartu vaksinasi dosis pertama dan jenis vaksin yang digunakan disesuaikan dengan dosis pertama. Layanan vaksinasi juga dapat ditemui di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik, dan vaskes lain yang biasa memberikan layanan vaksinasi. Petugas yang dilibatkan tak hanya dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun saja, tetapi juga dari RSUP Dr. Sudono, seluruh rumah sakit swasta, dan laboratorium swasta di Kota Madiun. Penanggung jawab pelaksana gerai vaksinasi, Gagu Eko mengatakan, sebanyak 5 vial disiapkan, rinciannya 3 vial jenis AstraZeneca dan 2 vial vaksin Sinovac. Pada pelaksanaannya, juga terdapat warga luar Kota Madiun yang melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi Sumberwangi. Selain itu, vaksinasi bagi pelajar usia di atas 6 tahun juga sudah mulai dilaksanakan, tetapi hanya untuk warga Kota Madiun. Dengan jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin jenis Sinovac. Hari ini itu yang tervaksin itu 43 suntikan. 43 suntikan. Itu terdiri dari Sinovac 15, kemudian Astra 28. Sesuai dengan program pemerintah itu vaksin pertama sama vaksin kedua itu harus sama. Jadi kalau vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua harus Sinovac. Itu yang anak-anak itu programnya harus Sinovac. Kemudian kalau yang dewasa itu kalau ada di sini masih persediaan Astra ada, kita anjurkan untuk pakai Astra. Tadi ada kelihatannya ada yang dari Kediri, ada juga mungkin pas bulan di sini. Kita ada dari luar kota. Ada ya. Amanda Rama Permana, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun. Dari Madiun kita beralih ke Sidoarjo, sahabat. Jalin sinergi untuk lawan narkoba, Karangtaruna Sidoarjo kunjungi BNNK Sidoarjo. Berikut laporan dari Penjiarto Suara Sidoarjo. Peredaran narkoba yang sudah merambah hampir di seluruh kelurahan, desa di Kabupaten Sidoarjo membuat organisasi sosial kemasyarakatan yakni Karang Taruna merasa prihatin. Pengurus Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo didampingi perwakilan Ketua Karang Taruna Kecamatan pada Jumat 10 Desember lakukan kunjungan ke kantor Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sidoarjo. Imam Safi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk jalin sinergitas, mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Narkoba di Kabupaten Sidoarjo ini itu sudah sampai ke tingkat bawah, tingkat desa-desa, bahkan sampai tingkat-tingkat RT. Dan itu korbannya itu tidak hanya orang-orang dewasa, bahkan anak-anak itu sudah menjadi korban terkait permasalahan narkoba. Nah, ke depan kita akan bersama-sama BNN Kabupaten Sidoarjo untuk memerangi itu, untuk melawan itu agar masalah narkoba di Kabupaten Sidoarjo ini bisa tertangani. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan bangsa. AKBP Tony Sugianto, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo, berikan apresiasinya terhadap inisiasi Kartar Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan narkoba di Sidoarjo. Karang Taruna Sidoarjo ini luar biasa. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa intinya mereka akan war on drug. Bergabung dengan BNN, mendukung BNN dalam rangka memerangi narkoba yang ada di wilayah Sidoarjo ini dengan setulus-tulusnya. Supaya benar-benar generasi muda kita, terutama anak-anak muda kita, jangan sampai melibatkan diri pada kasus-kasus narkoba. Sahabat, dalam sinergitas ini mengingat anggota Karang Taruna Kartar Kabupaten Sidoarjo telah mencapai lebih dari 1.200 orang, diharapkan bisa semakin masif dalam hal sosialisasi, pencegahan, serta perang terhadap narkoba. Demikian laporan Panjiharto, Suara Sidoarjo. Terima kasih dari rekan Panjiharto, Suara Sidoarjo.
Kita beralih ke Pamekasan, sahabat. Mengungkap Pamekasan latih dan kukuhkan kepengurusan DPC GOP TKI Pamekasan periode 2020 hingga 2024. Berikut laporan dari Ayudia Clarissa dan Kolik Mauludi dari Leta Pamekasan. Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia GOP TKI Kabupaten Pamekasan periode 2020-2024 berlangsung di Pendopo Agung Ronggo Sukawati Pamekasan Kamis 16 Desember 2021 pagi. Toto Hartono, Sekda Pamekasan, dalam sambutannya mengucap selamat atas dikukuhkannya anggota GOP TKI Pamekasan yang baru. Semoga kedepannya dapat mendorong dan mengawal kualitas pendidikan anak usia dini, khususnya di lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga terlibat ke dalam pelosok desa di Kabupaten Pamekasan. Toto menuturkan kuantitas pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pamekasan sangat banyak, namun secara kualitas pengelolaannya sangat banyak yang belum memenuhi standar mutu yang baik. Salah satu tugas GOP TKI adalah mewujudkan kualitas mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak yang baik, sehingga akan tercipta generasi emas Pamekasan sejak usia dini. Karakter yang hendak akan dibangun tersebut bukan hanya sebatas untuk karakter untuk kemuliaan diri semata, yang hanya menonjolkan kecerdasan intelektual, akan tetapi secara kebersamaan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa yang membutuhkan kecerdasan emosional dan spiritual. Dalam hal ini dibutuhkan guru yang terampil, kreatif, cerdas secara emosional, serta cerdas secara spiritual. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengapresiasi sebagai program yang akan dilaksanakan GOP TKI sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak. Reporter Lalita FM Kolik Maulidi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Audia Clarissa dan Kolik Maulidi dari Pamekasan atas berita Pemkab Pamekasan lantik dan kukuhkan kepengurusan DPC GOP TKI Pamekasan periode 2020 hingga 2024. Untuk berita selanjutnya sebagai informasi terpenutup pada Jatim News Today kali ini, kita update dari Blitar. Seminar Kader Pemuda Pariwisata, Geliatkan Kreativitas, Wujudkan Kota Blitar Keren. Berikut laporan dari Fatan Hadi dari Risma Arina, Persada, Kabupaten Blitar. Wes. Kelompok remaja tanggap sosial Kertas menggelar seminar kader pemuda pariwisata dengan tema Geliat Pariwisata Pasca Pandemi COVID-19, Wujud Kota Blitar Keren Kota Pariwisata. Seminar yang diikuti 50 pemuda dari unsur mahasiswa, entrepreneur, Karang Taruna, aktivis dan lain-lain ini digelar selama 2 hari, yakni 16 dan 17 Desember 2021. Seminar dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar Santoso melalui Asisten 2 Bidang Administrasi Pembangunan dan Umum Priyo Istanto. Selain itu turut hadir secara langsung Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim. Ada 4 narasumber dalam seminar ini, yaitu berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, Bagian Pemerintahan Setda Kota Blitar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, dan penulis buku sejarah Kota Blitar. Kita judul kegiatan itu seminar. Artinya kita mencoba untuk mengugah kembali atau menggiatkan kreativitas pemuda. Karena selama ini ada dampak pandemi ya. Artinya untuk khususnya bidang pariwisata kan sempat turun ya. Kita untuk pandemi mulai normal kembali, kita mencoba untuk kembali menggugah semangat para pemuda, khususnya di bidang pariwisata. Beliau juga berharap para pemuda ini adalah kader yang produktif yang bisa memikirkan kemajuan Kota Blitar. Pemkot Blitar memerlukan amunisi-amunisi dari kaum muda sehingga nantinya kaum milenial bisa membantu Pemkot dalam meningkatkan sektor pariwisata. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada Kabupaten Blitar. Baik sahabat, sekian sudah informasi kali ini. Saya Nabila Kansa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.